Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Nah, di video kali ini, gue akan kembali membahas kartun Phineas and Ferb. Lebih tepatnya, gue akan membahas salah satu episode yang berjudul Act Your Age. Nah, di pembahasan sebelumnya, gue sudah membahas episode yang berjudul The Last Day of Summer, yang mana itu merupakan episode final dari kartun Phineas and Ferb. Nah, alasan kenapa gue ingin membahas episode ini adalah karena episode ini juga memiliki cerita yang rasanya seperti menjadi penutup dari kartun Phineas and Ferb. Lalu apakah episode ini memang lebih cocok untuk menjadi penutup dari kartun Phineas and Ferb? Well, untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, episode ini dibuka dengan segmen live action yang dibawakan oleh kreator dari kartun Phineas and Ferb, yaitu Dan Pavenmeier dan Jeff Swampy Mars. Nah, di sini mereka sedang menunjukkan banyak sekali pesan pertanyaan yang dikirimkan oleh para fans kepada mereka berdua. Mereka pun menjawab dua pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh para fans, yaitu apakah Perry akan mendapatkan pasangan dan apakah mereka akan menunjukkan kehidupan dari Phineas and Ferb ketika sudah remaja. Jawaban dari pertanyaan ini adalah Perry tidak akan mendapatkan pasangan dengan alasan yang gue yakin mereka berdua nggak pengen para fans dari kartun ini tuh membuat fan art yang aneh-aneh dari Perry dan pasangannya. Tetapi kita akan ditunjukkan dengan kehidupan Phineas and Ferb ketika sudah remaja dalam episode yang berjudul Act Your Age. Scene berpindah dan menampilkan Phineas and Ferb yang kini sudah remaja. Peristiwa dalam episode ini terjadi pada 10 tahun setelah peristiwa di akhir cerita utama. Pada momen ini, Phineas remaja sedang kebingungan harus masuk ke perguruan tinggi mana yang padahal semua orang di sekitarnya sudah menentukan masa depan mereka. Saudara tirinya yaitu Ferb sudah menentukan akan masuk ke perguruan tinggi yang ada di Inggris. Setelah itu, Ferb menyarankan Phineas untuk memilih secara acak surat undangan dari berbagai universitas. Damn, banyak banget surat undangan yang diterima oleh Phineas. Ya nggak heran sih, ini bocah jenius banget gitu. Saking jeniusnya, dia sendiri sampai bingung gitu mau masuk kuliah apa. Nggak kayak kita-kita ya, mau masuk univ favorit kita aja kudu mati-matian dulu. Ini kenapa jadi curhat sih? Oke, kita lanjut aja. Tetapi saran dari Ferb ini juga tidak membuahkan hasil, dan tiba-tiba Baljeet datang bersama dengan Buford yang sekarang udah kayak bocah senja. Di sini kita juga diberitahu kalau Baljeet akan langsung menjadi profesor setelah ia lulus sekolah. Sementara Buford berencana akan masuk ke dalam jurusan perfilman. Buford dan Baljeet mempertanyakan kenapa Phineas tidak ikut bersama dengan Ferb ataupun Candice di universitas pilihan mereka. Setelah itu kita pun ditunjukkan kalau Candice kini masuk ke perguruan tinggi jurusan hukum, yang mana ini sebenarnya sangat cocok sih dengan obsesinya dulu, yaitu menangkap basah kedua adiknya. Ya mungkin kedepannya dia bisa menjadi seorang penegak hukum kayak pengacara ataupun ya hakim lah gitu. Scene berpindah ke markas Oka, di mana karakter Irvin kini bekerja di sana dan menggantikan posisi Carl. Sementara Carl sendiri kini menggantikan posisi Mayor Monogram. Untuk Mayor Monogram, well, kini dia sudah di tempat yang lebih tenang. Enggak, dia nggak mati kok, tenang aja. Karena Disney nggak bakal mengizinkan hal itu. Nah, di sana, Irvin mendapatkan pemberitahuan kalau Dr. Doofenshmirtz kini sedang membuat sebuah rencana jahat. Setelah sebelumnya mereka kira kalau dia sudah tobat. Dikarenakan hal ini, Carl langsung menghubungi Agent P yang kini sedang bersantai di atas pohon untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Doofenshmirtz saat ini. Pada saat Phineas dan bocah laki-laki lain sedang membuat snack di dapur, mereka pun kembali membahas mengenai perguruan tinggi dan Baljeet sempat menyebutkan kalau Isabella berencana akan masuk ke Universitas 3 Negara Bagian. Phineas membalas kalau ia sudah jarang bertemu dengannya selama musim panas ini. Baljeet kembali berseru kalau ia selalu berkeinginan agar Phineas dan Isabella bisa menjalin hubungan, dan Phineas membalas kalau ia juga menginginkan hal yang serupa, yaitu memiliki hubungan yang serius bersama dengan Isabella. Mendengar hal itu, Baljeet dan Buford menjadi semakin penasaran dengan pikiran Phineas karena mereka berdua tahu bahwa Isabella sudah jatuh cinta kepada Phineas sejak lama. Bahkan Ferb juga sudah mengetahui hal ini sejak dulu. Namun Phineas sendirilah yang satu-satunya tidak pernah menyadari hal ini. Mendengar fakta itu, Phineas menjadi overthinking dan memutuskan untuk pergi keluar dan mengistirahatkan otaknya. Sementara Baljeet dan Buford berencana untuk menyatukan mereka berdua sebelum Isabella masuk kuliah. Scene berpindah ke tempat tinggal Doofenshmirtz, di mana Perry akhirnya tiba di sana. Oh ya, satu detail menarik mengenai tempat tinggal Doofenshmirtz saat ini adalah sudah dihilangkannya kata evil dalam tulisan Dr. Doofenshmirtz Evil Incorporated sejak ia memutuskan untuk berhenti dari kejahatan, yang mana ini menunjukkan bahwa episode The Last Day of Summer memiliki impact yang sangat besar kepada episode ini. Kita pun ditunjukkan dengan keadaan Doofenshmirtz yang kini sudah terlihat cukup tua, dengan rambutnya yang kini sudah menjadi putih, meskipun wajahnya sendiri masih belum menunjukkan tanda-tandanya lanjut usia.
Di sana, Doofenshmirtz menunjukkan bahwa ia sudah tidak memiliki niat jahat, dan alasan kenapa Oka mendeteksi pergerakan Doofenshmirtz adalah karena ia baru saja membuat sebuah mesin yang dapat membuatnya menikmati masa krisis pertengahan hidupnya, atau biasa disebut sebagai middle life crisis. Setelah mesin itu diaktifkan, Doof mengajak Perry untuk berjalan-jalan sambil menikmati masa tuanya. Di tempat lain, kelompok Fireside Girl, atau lebih tepatnya adalah teman-teman perempuannya Isabella, sedang berdebat mengenai masalah yang dialami oleh Ginger yang kini sudah menjalin hubungan dengan Baljeet, dan mereka berdua berencana untuk menonton film. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan karakter Isabella yang sudah remaja, dan ia mengatakan kepada teman-temannya kalau ini mungkin terakhir kalinya ia bisa bertemu dengan mereka sebelum ia masuk ke dalam perkuliahan. Setelah Isabella pergi, gadis-gadis ini berencana untuk menyatukan Phineas dan Isabella dengan bantuan Baljeet, Buford, dan Ferb. Di tempat lain, Doofenshmirtz kini telah mengecat rambutnya menjadi warna hitam dan sedang mengendarai jet ski bersama dengan Perry, hingga akhirnya jet ski miliknya menabrak sebuah kapal pesiar. Setelah kapal itu tenggelam, Doofenshmirtz memutuskan untuk pergi mendapatkan mobil sport. Pada saat ia sudah mendapatkannya, Doof langsung mengendarai mobil sport itu hingga hancur. Ketika ia mencoba untuk kedua kalinya, ia membawa Perry bersamanya dan mengelilingi kota Danville dengan ugal-ugalan. Sementara itu, Phineas pergi ke rumahnya Isabella, di mana ia bertemu dengan Nyonya Safiro atau neneknya Isabella yang langsung memberitahunya kalau Isabella telah pamit dan berencana untuk pergi ke kampusnya hari ini. Ya padahal perkuliahan harusnya baru mulai 2 minggu lagi. Nyonya Safiro memberitahu Phineas kalau ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Isabella, ia harus segera menemuinya di restoran keluarganya. Setelah mendengar itu, Phineas pun segera pergi ke sana. Sementara itu, para geng berkumpul di halaman belakang dan mempersiapkan tempat makan malam untuk mereka berdua. Pada saat Ferb dan para gadis sedang memasak makan malam, Baljeet datang dan menyarankan Buford agar ia memakai kostum Cupid sama seperti yang ia lakukan ketika para geng sedang menyatukan Baljeet dengan Misty. Hal ini membuat pacarnya Baljeet, yaitu Ginger, menjadi sangat cemburu, dan temannya Edison menyuruhnya untuk tidak menghiraukan hal itu. Gue suka banget sih sama momen ini, kayak beneran cute banget gitu. Ini yang bikin gue suka sama kartun Phineas and Ferb. Di tempat lain, Isabella berpamitan dengan ibunya sebelum ia pergi ke kampus. Setelah pergi, Isabella sempat melihat foto Phineas, dan ia pun langsung membayangkan bagaimana hubungannya dengan Phineas seharusnya berjalan lewat sebuah lagu yang berjudul White Might Have Been. Dalam sequence lagu ini, kita akhirnya bisa mengetahui kalau ternyata Isabella sudah bertemu dan menyukai Phineas sejak masih kecil. Tidak lama kemudian, Phineas pun tiba di restoran keluarganya Isabella dan menemukan kalau ia sudah pergi, serta ibunya Isabella memberitahunya kalau Isabella sudah menyukai Phineas sejak masih kecil. Hal ini membuat Phineas menjadi semakin galau dan ia pun ikut menyanyikan lagu White Might Have Been. Nah, bedanya, isi dari lirik Phineas ini berisikan penyesalan dirinya karena tidak pernah menyadari perasaan Isabella. Dalam momen ini, kita pun juga diperlihatkan dengan gambaran apabila mereka bisa memiliki hubungan bersama. Nah, kembali ke halaman belakang, para geng sudah menyelesaikan rencana mereka, namun mereka tidak dapat menghubungi Phineas dan Isabella, serta hal ini diperparah dengan semua rencana mereka harus hilang karena terbawa oleh tempat sampah yang sebelumnya ditarik oleh Doofenshmirtz. Nah, sementara Doofenshmirtz sendiri, kini ia sedang mencoba untuk melakukan skydiving. Tetapi kegiatan kali ini membuatnya sudah muak dengan masa krisis pertengahan hidupnya. Ia pun membuang mesin miliknya yang merupakan kalung emas, dan kalung tersebut jatuh ke leher ayahnya Phineas dan Ferb, yang mana hal ini membuatnya menjadi sangat bersemangat. Sementara itu, ketika Phineas sudah sampai di rumahnya, ia menemukan Isabella sudah menunggu di sana. Mereka pun akhirnya saling berbincang dan membicarakan mengenai masalah ini. Isabella mengatakan kepadanya bahwa ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Phineas sebelum ia pergi ke perguruan tinggi lebih awal. Hal ini dikarenakan Isabella diterima di berbagai kegiatan eskul di kampusnya. Phineas kemudian bertanya kepada Isabella apakah ia memang sudah jatuh cinta kepadanya. Dengan balasan iya dari Isabella, Isabella kemudian mengatakan bahwa ia sempat menyerah ketika masuk ke sekolah SMA, dan Phineas mengakui bahwa pada saat itulah ia baru memiliki perasaan kepada Isabella. Keduanya pun merasa sangat bersedih karena pengungkapan ini terjadi di waktu yang tidak tepat. Isabella kemudian menyebutkan bahwa dia akan pergi ke Universitas 3 Negara Bagian, yang mana perkataannya tersebut membuat Phineas akhirnya memutuskan untuk masuk ke universitas yang sama dengan Isabella. Sehingga dengan begitu mereka dapat saling bertemu di sana. Tiba-tiba Baljeet, Buford, Ferb, dan para teman-temannya Isabella datang dengan sangat bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa mengungkapkan isi hati mereka. Setelah melakukan perpisahan kepada semua orang, Isabella kembali ke dalam mobilnya sambil mengatakan kepada Phineas kalau mereka akan bertemu kembali dalam 2 minggu ke depan.
Isabella pun pergi dan Verb mendatangi Phineas sambil bersyukur atas pilihan yang telah diambil oleh saudaranya. Tiba-tiba Vanessa datang sambil membawa mobil sport kuning yang sebelumnya dibeli oleh Doofenshmirtz. Ia dan Verb berencana untuk makan di suatu restoran dan Verb sempat menawarkan Phineas untuk diturunkan di mana. Phineas pun memintanya untuk menurunkannya di dekat mobil Isabella yang sedang berhenti di lampu merah, dan setelah Isabella keluar dari mobilnya, Phineas pun langsung memberikannya ciuman yang selama ini sudah ditunggu oleh Isabella. Dari sini mereka berdua resmi menjadi pasangan dan melanjutkan kehidupan perkuliahan mereka di universitas yang sama. Episode ini ditutup dengan disorotnya Jeff Swampy Mars yang sedang bersedih karena anak-anak ciptaannya kini sudah beranjak dewasa. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode Act Your Age dari kartun Phineas and Ferb. Overall, ini merupakan episode yang cukup menyentuh, terutama untuk hubungan dari karakter Phineas dan Isabella. Sangat jarang banget kita bisa mendapatkan episode yang diperuntukkan khusus untuk menyelesaikan konflik percintaan dari suatu karakter. Dan rasanya, episode ini memberikan kita sebuah kepuasan tersendiri, karena episode ini nggak cuma meng-highlight hubungan antara Phineas dan Isabella, namun kita juga ditunjukkan dengan bagaimana masa depan mereka, serta hubungan percintaan antar karakter sampingan. Tentu yang gue maksud adalah hubungan antara Baljeet dan Ginger serta Verb dan Vanessa. Sebuah episode yang bisa memenuhi hasrat gue yang sebenarnya sangat suka dengan hubungan percintaan dalam dunia kartun selama kartun tersebut dapat mengeksekusinya dengan sangat bagus. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah episode ini cocok untuk dijadikan ending dari kartun Phineas dan Ferb? Well, gue yakin banyak dari kalian pasti bakal setuju bahwa episode ini sangat tidak cocok untuk dijadikan final dari kartun Phineas and Ferb. Alasannya sendiri adalah episode ini hanya berfokus pada nasib dari hubungan Phineas dan Isabella, serta juga masa depan dari semua karakter-karakter yang ada di dalam kartun ini. Berbeda dengan episode The Last Day of Summer, yang lebih berfokus pada cerita di akhir musim panas, yang mana itu sangat cocok dengan tema yang dibawa oleh kartun ini, yaitu keseruan di musim panas. Sedangkan episode Act Your Age lebih ke arah nasib dari para karakter di masa depan. Jadi ya, menurut gua keputusan Dan Pavonmire dan Swampy Mars yang menjadikan episode Act Your Age sebagai episode spesial saja dan bukannya final episode merupakan keputusan yang sangat bagus dan jenius. Episode ini memang terasa seperti akhir cerita dari kartun Phineas and Ferb, namun sayangnya cerita yang dibawa dalam episode ini terasa kurang cocok dengan keseluruhan tema dari kartun Phineas and Ferb. So, jadi itulah mungkin yang bisa gua bahas di video kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!